Pernah nggak sih kalian naik pesawat, tapi kalian ngerasa ada sesuatu yang aneh dengan penumpang di sebelah kalian? Bukan karena bau kaki, tapi karena kalian ngerasa kayaknya orang di sebelah kita nih kok aneh ya, kayak bukan makhluk hidup. Halo semuanya, selamat datang di channel ini dengan aku Hana. Selamat datang di channel Hana dan Hantu Channel. Di channel ini aku bakalan ngebahas pengalaman horor, kisah mistis, maupun hal-hal aneh yang gak bisa kita pikirkan secara logika. Tapi tenang aja, seserem-seremnya video di channel ini aku jamin lebih sereman kehidupan kita ya gak sih? Dan juga hantu itu gak serem, tidak menakutkan daripada manusia. Manusia itu udah kejam, jahat, ya kan? Aku harap kalian betah di channel ini dan aku mohon dukungannya untuk selalu like, comment, dan subscribe. Enjoy the story! Nah, jadi malam ini ceritanya dikirimin dari seseorang yang kita sebut aja namanya Ian. Dan jujur setelah baca cerita ini tuh aku jadi ngerasa parno banget kalau misalkan mau naik pesawat. Karena kebetulan beberapa hari ke depan aku ada perjalanan yang mengharuskan keluar kota. Jadi takut. Kalau kalian sendirian nontonnya, jangan lupa pakai headset. Lampunya hidupin aja karena kalau dimatiin nanti mata kalian rusak. Dan jangan lupa cek di sebelah kalian beneran kosong atau ada orang. Salah satu narasumber kita ini ngirimin cerita. Dia bernama Ian, usianya di akhir 20-an. Dan dia ini kerja yang kerjanya tuh lumayan sering dinas keluar kota. Aku gak sebut perusahaannya apa maupun posisinya apa. Kejadian ini terjadi baru banget di tahun 2024. Dia 2 tahun yang lalu lah. Waktu itu dia terbang dari kota A ke kota B menggunakan maskapai yang sangat terkenal sih. Kalian pasti tahu kalau misalkan aku sebutin inisialnya, jadi aku nggak sebut inisial. Bilang aja ini adalah maskapai X. Ian ini termasuk yang cepet banget check-in online-nya. Jadi dia pilih tuh di bangku paling belakang. Dia mikir kayak enak aja gitu kan di belakang, nggak ada penumpang lain di belakangnya, jadi dia ngerasa nyaman. Dia pilih di seat yang paling belakang, yaitu seat 32B. Tibalah di hari keberangkatannya Ian. Pada saat Ian udah duduk nih di kursinya di 32B, yang mana itu adalah bersebelahan dengan 32A. Oh ya sorry, ini penerbangannya Ian pilih penerbangan yang malam karena supaya besok paginya dia bisa langsung kerja. Ian pas boarding ngerasa aneh nih. Hampir semua penumpang tuh udah duduk, tapi di seat 32A itu masih kosong. Padahal di atas kursinya tuh udah nyala lampu seat belt. Ian nanya lah ke pramugarinya, kalau di seat 32A ini ada orang nggak? Karena si Ian mau pindah situ. Tapi pramugarinya bilang kalau ada baiknya Ian tuh nggak pindah posisi tempat duduk. Padahal Ian pengen banget tuh kalau nggak ada orang, pengen duduk di dekat jendela kan. Tapi pramugarinya pas nyampein hal itu ke Ian tuh kayak senyum, tapi senyumnya tuh senyum gak enak gitu loh. Pada saat pesawat udah take off, Ian milih untuk tidur. Dia pengen istirahat nih supaya dia gak terlalu kecapean karena lumayan lama juga perjalanannya. Tapi kayaknya Ian tidur gak begitu lama deh, karena dia kebangun ketika Ian ini ngerasa kedinginan banget. Pas Ian buka mata, dia sadar dong di sebelah dia di seat 32 tuh ada orang. Oh ya, di seat 32C di sampingnya Ian itu ada orang, tapi orangnya juga tidur ya. Di awal aku nggak sempet notice kalau misalkan di 32C itu juga ada orang. Itu bukan temannya Ian, tapi ya itu beneran manusia. Jadi si orang yang 32C ini pada saat Ian bangun juga dia masih tidur. Terus Ian tiba-tiba bengong dong pas dia baru bangun, terus ngerasa di 32A udah ada orang duduk. Dia bengong, loh sejak kapan bapak ini ada? Kan kalau misalkan ada orang mau masuk ke tempat duduk kan pasti ada apa nyenggol atau apa, karena kan antar bangku kan pasti deket ya, apalagi kelas ekonomi. Di situ Ian mikirnya, oh mungkin ini penumpang lain yang tempat duduknya pindah ke samping Ian. Mungkin tadi dia tidurnya juga terlalu lelap nih sampai dia nggak berasa ada orang lewat. Orang tersebut bapak-bapak, perkiraan umurnya 50-an lah.
Terus dia pakai baju abu-abu gitu kan, kayak sweater tapi ya bukan sweater. Tapi yang bikin Ian curiga banget, si bapak-bapak ini tuh pucet. Tapi kalau misalkan kulit orang kulitnya tuh putih atau cerah, pasti kan tetap kelihatan dong, kita bisa ngebedain. Tapi ini tuh bapaknya kulitnya kayak kulit pucet gitu loh, kayak kulit maya. Terus si bapak ini tuh duduk diem aja kayak gini. Kita kan kalau misalkan manusia normal kan pasti ada yang ngebenerin posisi atau ngelihat ke jendela atau apa gitu kan. Ini bapaknya bener-bener diem mematung, nggak gerak segala macem gitu loh. Terus si Ian nyoba basa-basi kan. Si Ian ngomong, "Pak, baru duduk di sini ya Pak?" Terus si bapaknya nengok pelan-pelan kayak, "Iya." Gitu doang. Kesel nggak sih? Cuma dibalas, "Iya, halo." Bapaknya lanjut balik ngadep lurus lagi. Si Ian makin gak nyaman nih. Dan selama hampir 20 menit dari si Ian bangun itu, si bapaknya gak gerak sama sekali. Tapi yang Ian baru sadar, dia tuh ngerasa kok kayak ada bau bunga gitu loh, wangi bunga. Terus dia ngerasa kayak ada kayak bau rumah sakit gitu. Kalian ngerasa gak sih kalau misalkan lagi ke rumah sakit tuh pasti ada bau khas kayak bau obat atau bau apa? Aku tuh kebayang baunya gimana, tapi aku nggak bisa ngejelasin. Tapi di cerita ini Ian tuh bilang ini tuh kayak wangi neneknya pas mau dimakamin gitu. Ian nyoba nenangin dirinya lah ya. Ya mau gimana lagi, apalagi yang harus dilakuin Ian. TV yang di depan Ian ini tiba-tiba hidup sendiri, padahal Ian nggak ada pencet apa-apa. Terus tiba-tiba mati, tiba-tiba hidup lagi. Terus akhirnya si Ian manggil pramugari kan. Pramugarinya nyamperin Ian, nanya dong. Si Ian bilang kalau misalkan layar di depan dia ini error. Ketika pramugarinya coba ngutak-ngatik si layarnya itu, si pramugarinya noleh ke seat 32A itu. Tapi dia jadi pucat gitu. Terus tiba-tiba dia kayak gerusak-gerusuk, "Pak, maaf, ini sepertinya ada kesalahan, tapi ini udah nggak apa-apa kok." Jadi si pramugari kayak cepet-cepet gitu loh. Terus si Ian juga, "Oh ya udahlah, toh si layar di depannya juga udah nggak hidup-hidup lagi." Tapi orang di sebelahnya si Ian di 32C itu juga masih tidur ya. Si pramugarinya kan langsung tuh ke belakang. Di seat 32 itu kan mau ke bagian belakang pesawat kan deket ya. Ian lumayan kedengeran sih, kedenger si pramugarinya ngomong ke temennya, soalnya suara si pramugarinya juga lumayan kenceng, sedangkan suasana di pesawat itu kan lagi hening-heningnya. Dan selama di perjalanan itu Ian ngerasa kedinginan, tapi ya dia ngerasa ya udahlah ntar lagi nyampe, jadi dia tahanin aja tuh. Anehnya pas udah landing nih, kan bapak yang di samping si Ian yang penumpang seat 32 saya udah bangun, terus mereka siap-siap ngambil barang-barang mereka yang ada di kabin atas. Nah Ian rencana itu rame, dia jadi mau keluar terakhiran aja gitu kan. Sebab bapak yang 32C dia udah duluan tuh. Nah pas si Ian mau berdiri, dia nengok ke bangku 32A. Baru banget tadi di sebelah dia kan ada orang. Pas dia nengok nggak ada. Ya mau lewat mana lagi kalau misalkan dia mau keluar gitu kan, kalau nggak ngelewatin si Ian. Situ Ian bener-bener ketakutan banget sih. Dia kaget sampai dia hampir jatuh ke bangku yang di belakangnya itu. Didatengin sama pramugari, "Ada apa Pak?" katanya gitu. Si Ian ngomong, "Mbak, tadi di sebelah saya tuh ada orang kan di seat 32A. Ini pramugarinya beda ya sama pramugari yang ngedatengin si Ian yang karena layarnya error tadi." Terus si pramugarinya bilang, "Pak, maaf, dari tadi di seat 32A nggak ada orang." Ian kekeh dong kayak, "Enggak kok, tadi ada orang di sebelah saya, orang saya sempat ngobrol sebentar," katanya. Jadi si pramugarinya cuma bisa minta maaf terus ngejelasin kalau itu tuh nggak ada orang. Ya udah tuh si Ian histeris kayak gitu ditenangin sama pramugari, sampai ada pramugari lagi satunya datang nenangin si Ian. Udah gimana akhirnya si Ian beresin barang-barang dia, terus akhirnya dia turun. Dan malam itu keadaannya dia benar-benar ketakutan. Sampai besokannya si Ian juga masih ngerasa takut, deg-degan kalau inget apa yang dia alamin semalam itu. Karena itu benar-benar pertama kalinya di hidup Ian dia ngeliat atau berkomunikasi sama sosok yang
kayaknya bukan manusia. Yaudah tuh, udah seminggu berlalu, sebulan berlalu, si Ian ada reuni SMP nih. Ian nanya ke temennya yang pramugara, dia sekarang di maskapai apa, dan ternyata si temannya si Ian itu di maskapainya yang kemarin pesawat yang Ian naikin yang berhantu itu. Terus Ian random, dia buka emailnya, dia cari boarding passnya, terus dia tunjukin kode pesawatnya gitu kan, kayak misalkan Boeing sekian-sekian gitu-gitu kan, ditunjukin. Terus si Ian ceritain dong, ini aku kemarin naik pesawat ini segala macam, diceritainnya yang dia di sebelah tuh di seat 32 ada orang tiba-tiba. Terus si temannya si Ian yang pramugara ini, sebut aja namanya Ayin, si Ayin bilang kalau oh di pesawat ini mah emang udah langganan. Di si Ayin cerita nih, katanya di pesawat itu memang sering banget terjadi penampakan. Penampakannya itu kejadian kalau misalkan di seat itu, di seat 32 itu nggak ada yang nempatin. Tapi kalau misalkan di seat 32 itu ada yang nempatin, penampakan itu nggak akan muncul. Nah, apesnya aja nih, pas si Ian lagi naik pesawat itu, seat 32 itu lagi nggak ada yang ngisi. Jadi ceritanya, di seat 32 itu pernah ada penumpang yang terkena serangan jantung. Dan itu ada di penerbangan malam, yang mana di seat sebelahnya 32B, 32C, sama 32 yang sebelah sana itu, sebarisan itu lagi nggak ada penumpang. Jadi bener-bener lagi banyak kursi kosong kan, penerbangan malam pada saat itu. Jadi si bapaknya ketika kena serangan jantung tuh nggak ada orang yang tahu. Pas udah tahu tuh pas pada saat udah landing, ketika orang udah pada turun, ada satu penumpang yang belum turun. Pas dicek ternyata udah meninggal dunia. Pas ditelusuri ya ternyata memang bapak tersebut bukan karena ada apa-apa ya, tapi memang karena murni serangan jantung. Tuh, kasihan ya bapaknya. Ian pas diceritain kayak gitu, dia bener-bener ke-trigger lagi perasaannya pada saat di malam itu, di dalam pesawat itu. Dan memang setelah kejadian itu Ian tuh nggak pernah tuh ngambil seat di bagian belakang 32, dia selalu ngambil di tengah atau nggak di depan. Ian tuh masih sering ke trigger gitu loh, dan dia masih parnoan banget sampai sekarang. Kalau kalian di posisinya si Ian, kalian bakalan tetap duduk atau bakal minta pindah? Tulis di komentar ya. Dan kalau kalian punya cerita horor, entah cerita horor kalian lagi di kosan, di perjalanan, di rumah, atau di tempat lain, atau dimanapun dan kapanpun itu, kalian bisa banget kirimin ceritanya ke email hana-dan-hantu@gmail.com. Siapa tahu cerita kalian bisa aku bawain di video berikutnya. Dan ingat, kadang yang serem itu bukan hantu, tapi manusia. Manusia itu lebih berbahaya. Selalu berhati-hati untuk semuanya. Semoga di setiap perjalanan kalian selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Sekian dari aku, Hana, di Hana dan Hantu Channel. See you!